والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا. Yang suka kegalauan mulu deh, dikit-dikit galau, dikit-dikit saya perlu healing. Ada nih, ini anak-anak baru-baru nih, Umi nih anak-anak baru-baru nih nih. Emang modelannya kayak gitu tuh, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, gitu kan ya? Modelannya tinggal nyari healing mulu. Adek-adek, saya kasih tahu ya dek ya. Kamu itu ketika ngerasa perlu healing, bukan dengan cara kamu pergi jalan-jalan piknik ke Bali, ke Puncak, kemana lagi nih? Bunraya Bogor, ke Ancol, atau seenggaknya Ustazah kita healing mah nggak jauh-jauh dah, ke mall misalnya gitu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, enggak dek, galau kamu tuh obatnya nggak di sana. Galau kamu itu obatnya cukup dengan kamu kembali kepada hatimu, sebab dialah rumah yang sesungguhnya. Kamu pengen hatimu berasa istana? Kamu pengen hatimu berasa surga? Kamu pengen hatimu bercahaya? Gampang. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang Nabi Muhammad berada di dalamnya tidak lagi perlu sama cahaya apapun juga. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu deh. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu deh. Maka hatimu sangat mungkin untuk apa yang kamu sebut dengan nama healing. Hatimu sangat mungkin untuk apa yang orang sebut dengan nama perubahan-perubahan, pencerahan-pencerahan. Saya sering banget nih Ustazah beri kepada kami pencerahan. Ini saya kasih tahu nih. Ini pencerahan teman-teman sekalian. Kalau hatimu cerah, kalau hatimu bercahaya, maka kamu tak akan pernah lagi kebingungan. Kamu gak akan pernah lagi kegalauan. Kamu gak pernah lagi merasa hampa. Kamu gak akan lagi merasa gelisah. Kamu gak akan lagi merasa sumpek. Kamu gak akan lagi merasa sempit. Kamu akan berada dalam keadaan lapang. Kamu akan berada dalam keadaan cerah. Kamu akan berada dalam keadaan bahagia. Kamu akan berada dalam keadaan damai senantiasa. Caranya, taruh Nabi Muhammad dalam hatimu. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, oleh-oleh maulid yang terbaik apaan sih? Masukin Nabi Muhammad dalam hatimu. Jangan boleh keluar lagi. Tutup pintunya rapat-rapat. Jangan biarin cinta siapapun masuk di dalamnya. Jangan mau cintamu dicuri siapapun. Biarkan Nabi Muhammad bertahta dalam hatimu, teman-teman. Kalau tahta hatimu sudah ditempati oleh Nabi Muhammad, kamu akan melihat keindahan ada pada segala. Kamu akan melihat keindahan ada pada segala.
Sebab Nabi Muhammad adalah hiasan semesta. Sebab Nabi Muhammad adalah puncak keindahan yang pernah ada. Hadza jamalul Mustafa. Ini adalah keindahan Nabi Muhammad. Anwaruhu lahat lana. Cahayanya berpendar. Cahayanya terang menyinari seluruh jagat raya. Hatimu kalau gelap, Nabi Muhammad belum ada. Hatimu kalau galau, Nabi Muhammad belum ada. Hatimu kalau sumpek terus-terusan, Nabi Muhammadnya sedang tidak ada di sana. Jangan nyari healing, cari Nabi Muhammad. Jangan nyari piknik, cari Nabi Muhammad. Jangan berharap cinta manusia, cukup cari Nabi Muhammad. Ialah cahayanya. Adik-adik, Nabi Muhammad cahayamu. Bu, Nabi Muhammad cahayamu. Kalau kamu sumpah, gak usah minta transferan suami. Cari aja Nabi Muhammad dalam hati. Kok saya sumpek ya? Oh, nih Nabi Muhammad gak ada di hati saya nih. Ambil wudhu, naik di atas sejadahmu, pegang tasbih, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bareng-bareng tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada Nabi Muhammad. Tibbil qulub, dokter buat hati saya ya Allah. Nabi Muhammad jangan pergi dari hati saya ya Allah. Jadikan rumah saya yang sejati, hati saya dan Nabi Muhammadnya ya Allah. Minta sama Allah SWT. Ustazah, kenapa ya saya kok belum bisa cinta sama Nabi Muhammad? Mungkin karena kamu gak pernah minta. Minta, Bu. Barang bagus tuh, Bu, gak dikasih kalau gak minta. Betul gak? Kalau barang remeh sih suka dibagi-bagi begitu aja. Makanya tuh ada banyak orang gak pernah minta, gak pernah doa, dikasih sama Allah mobil, dikasih sama Allah rumah. Kenapa? Barang remeh, mohon maaf, mohon maaf. Yang kafir-kafir aja pada dikasih sama Allah SWT. Barang remeh, gak usah minta berlebihan, barang remeh. Kalau kamu mau minta, minta barang mahal. Apa tuh? Gak ada yang lebih mahal daripada Nabi Muhammad. Aghlan nas. Aghlan nas. Manusia paling mahal, teman-teman sekalian. Gimana gak paling mahal yang pegang kunci surga? Gimana gak paling mahal namanya bersanding dengan nama Allah di pintu surga? Sungguh demi Allah, tak ada yang lebih mahal daripada Nabi Muhammad. Maka
maka mintalah kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepadamu Nabi Muhammad, agar cintanya bertahta dalam hatimu teman-teman. Karena Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal, maka meminta Nabi Muhammad adalah doa yang paling mahal untuk kamu mintakan kepada Allah. Doa paling layak, paling berharga untuk kamu minta kepada Allah. Allahumma rzuqna hubban nabi. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit yang ditengok sama Nabi Muhammad, qad atahu Allahu bil faraji, Allah pasti akan berikan solusi kesehatan, penyembuhan paling maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu sakit badan, sakit pikiran, sakit hati, cukup dengan kamu minta Nabi Muhammad berkenan menjengukmu teman-teman. Berkenan Nabi Muhammad buat visit, buat datang, buat berkunjung, untuk melihatmu, mendiagnosa sakitmu, kemudian menyembuhkanmu. Dengan apa? Dengan tengadah tangannya kepada Allah. Atau dengan Nabi Muhammad meletakkan tangannya di anggota badanmu yang sakit. Bukankah sudah banyak terjadi hal-hal yang seperti itu pada diri setiap orang? Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu, kalau ada sahabatnya yang sedang sakit, Sayyidina Ali itu cerita. Dia bilang sakit mata, berat banget. Dipanggil sama Nabi Muhammad waktu Khaybar, perang Khaybar. Sama Nabi, tanyain, Aina Ali, gimana nih Ali? Habis Nabi malamnya bilang, Nabi Muhammad malamnya bilang, Sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullah ta'ala wa yuhibbuhullah ta'ala wa rasul. Yuhibbullah ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullah ta'ala wa rasul. Aku akan berikan bendera perang nih besok sama seseorang. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Oh, sahabat pada tampil di hadapan Nabi Muhammad. Karena kepengen sama sifat yang dikasih Nabi Muhammad. Bukan cinta sama Allah dan Rasulnya, itu mereka yakin semuanya. Tapi yang keduanya tuh, dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi malah nyari Aina Ali, di mana Ali? Sayyidina Ali-nya dipanggil. Kenapa Sayyidina Ali nggak tampil? Sholat subuh nggak ada tuh. Sayyidina Ali itu teman-teman sekalian sakit mata berat banget, merah sampai hampir nggak bisa lihat gitu. Kalau lihat berat banget, sakit banget, dua-duanya pula. Panggil Nabi Muhammad, dia bilang, ya kadula astati an ubsir. Saya tuh sampai hampir kayak nggak bisa lihat gitu. Waktu dipanggil Nabi Muhammad tuh saya jalan dituntun orang. Di hadapan Nabi Muhammad lihat. Terus Sayyidina Ali bilang, maaf Rasul, asabanir ramad. Saya lagi kena sakit mata berat banget ya Rasulullah. Nabi kemudian nafas ala yadih. Nabi meludah di kedua tangannya. Teman-teman sekalian, ludah paling berharga yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ludahnya Sayyiduna Muhammad. Nabi meludah di kedua tangannya. Nabi usap-usap dua tangannya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya tersebut di mata Sayyidina Ali.
Tuh teman-teman, Nabi kalau ngobatin gampang bener. Kata Sayyidina Ali, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadah. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua sakit mata yang saat itu sedang aku derita. Hilang semua sakitnya. Kayak nggak pernah ada gitu. Bahkan Nabi tuh kalau ngobatin, teman-teman saya sekalian, kayak Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, mata yang habis dioperasi Nabi Muhammad, Nabi cuma taruhin tangannya di matanya Abu Qatadah, balik lagi matanya, padahal sebelumnya biji matanya keluar Abu Qatadah, teman-teman. Balikin Nabi Muhammad, operasi mata paling dahsyat terjadi kepada matanya Abu Qatadah, sampai Abu Qatadah cerita sejak hari itu mata yang dibalikin sama Nabi Muhammad tidak pernah berkurang pandangannya. Yang lain nih, mata yang lain bisa berkurang pandangannya, kadang kena sakit mata, namanya orang udah tua-tuaan datang minus gitu ya. Yang habis dibalikin sama Nabi Muhammad gak pernah sakit mata, teman-teman. Gak pernah berkurang pandangannya. Gak tanggung-tanggung Nabi kalau sudah jadi dokter yang berkenan untuk mengunjungi kita di saat sakit. Saudaraku sekalian saya muliakan. Saya ketika dengar hal-hal yang seperti ini, saya jadi mikir gitu, ya Allah. Ada yang perlu diobatin sama Nabi Muhammad dari diri saya. Bukan badan saya, bukan mata saya, bukan perut saya, bukan sakit kepala saya, bukan sakit kaki saya, tapi sakit pikiran, tapi sakit hati yang selama ini sering kali menyiksa kita dalam kehidupan ini. Hati yang dilanda cemburu kepada yang tidak semestinya dicemburuin. Hati yang dilanda kebencian kepada yang semestinya tidak dibenci. Hati yang begitu mudah suudzon kepada apapun yang terjadi atau kepada sesiapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati yang begitu mudah terkena ujub, hati yang begitu mudah terkena kesombongan. Sangat perlu buat diobatin sama Nabi Muhammad. Maka resolusi kita di tahun ini, teman-teman, semoga Nabi Muhammad berkenan menjadi dokter untuk segala macam penyakit hati kita. Biar akhlak kita pada benar, biar cara berpikir kita pada benar, biar iman kita pada benar, biar hati kita ngerti apa itu ikhlas, biar hati kita ngerti apa itu cinta kepada yang paling layak dicinta. Biar hati kita bisa damai, bisa tenang, bisa salim, sehingga nanti di hari akhirat kita bisa datang pada Allah bawa hati yang salim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa dawa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba